mau bertanya tentang brosur Sholatul Lail pada hadis halaman 15 sampai 16. Mohon dijelaskan tentang Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang gaib? Karena selama hidup saya belum pernah mendengar atau melihat ada seseorang yang mengetahui malam Lailatul Qadar. Tetapi pada hadis tersebut, istri Rasulullah SAW mengetahui datangnya Lailatul Qadar. Apakah itu khusus istri Nabi? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Bukan hanya sebatas selama hidup panjenengan. Selama hidup kita pun sepeninggal Nabi kita juga tidak ada yang tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Kalau ini Bapak atau Ibu ini yang bertanya selama hidup panjenengan tidak pernah mengetahui, sama. Ya, kita semua manusia sepeninggal Nabi itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya Lailatul Qadar. Lagi pula dalam hadis itu Ummul Mukminin itu kan bertanya kepada Rasulullah. Dalam arti saat itu Ummul Mukminin tidak melihat, juga tidak mengetahui. Pas bertanya itu juga tidak mengetahui datangnya Lailatul Qadar. Dan di hadis itu tidak disebutkan Siti Aisyah saat bertanya, itu saat Lailatul Qadar juga tidak disebutkan begitu. Kan Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Hai Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasul jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Nabi kita menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tetapi saat itu Nabi masih hidup dan wahyu juga masih turun. Karena Nabi masih hidup, memungkinkan sekali wahyu masih turun. Sehingga orang-orang pada waktu itu sangat memungkinkan untuk mengetahui datangnya Lailatul Qadar karena Nabi masih hidup. Lain halnya dengan zaman sekarang ini sepeninggal Nabi, yang mana syariat sudah selesai, wahyu sudah tidak turun lagi. Maka Lailatul Qadar yang maha mengetahui datangnya itu Allah. Kita tidak perlu meributkan apakah datangnya malam 21, 23, 25 atau seterusnya. Yang jelas memang dalam sabda-sabda beliau ada isyarat dari Nabi untuk kita mengusahakan Lailatul Qadar tersebut. Salah satunya Nabi ngendika taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada lagi dalam riwayat lain, Nabi kita pernah bersabda, pernah ngendika, uritu Lailatul Qadri summa aiqadhani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Pernah aku diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi. Namun tiba-tiba sebagian keluargaku membangunkanku sehingga fanusituha, sehingga aku dilupakan lagi untuk mengingatnya, sehingga waktunya menjadi tidak pasti lagi. Faltamisuha fil ashril ghawabir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ada lagi hadis dari Ubadah bin Somit yang mengatakan bahwa
kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bilailatil qadri fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajtu liukhbirakum bilailatil qadri fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa ayyakuna dzalika khairal lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah. Jadi Ubadah bin Somit dulu pernah berkata bahwa satu ketika Nabi itu pernah keluar hendak memberitahu sahabat-sahabat beliau tentang kepastian waktu datangnya Lailatul Qadar. Namun sebelum Nabi memberitahu, tiba-tiba dua orang muslim itu saling berselisih. Nah, lantas Nabi bersabda, kharajtu liukhbirakum bilailatil qadri. Sesungguhnya aku keluar ini hendak memberitahu kalian tentang kepastian datangnya Lailatul Qadar. Namun fatalaha fulanun wa fulanun. Nah, fulan dan fulan ini berselisih. Farufi'at. Oleh sebab itu kepastian datangnya Lailatul Qadar diangkat kembali. Sehingga Nabi tidak pirsa waktu kepastiannya datangnya kapan. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, semoga yang demikian ini boleh jadi dengan diangkatnya kembali kepastian waktu datangnya Lailatul Qadar khairal lakum, lebih baik bagimu. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Carilah pada malam ke-9 artinya ke malam 21, malam ke-7 artinya ke-23, malam ke-5 artinya ke-25. Nah, dengan disembunyikannya kepastian datangnya waktu Lailatul Qadar ini ternyata ada kebaikan, mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad, sehingga tidak mengkhususkan ibadah hanya pada malam itu. Andai kata Nabi benar-benar memberitahu, misalkan datangnya Lailatul Qadar itu di malam 21, sangat memungkinkan di antara umat beliau itu ada yang beribadah kepada Allah itu malas-malasan sekalipun sudah masuk di bulan Ramadan, sehingga hanya menunggu di malam 21 untuk bersungguh-sungguh. Nah, makanya hikmah dari disembunyikannya oleh Allah kepastian datangnya Lailatul Qadar ini setidaknya di situ memotivasi tansyitul muslimin libadlil juhdi fil ibadah, memotivasi orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad untuk bersungguh-sungguh mengerahkan segala potensi libadlil juhdi fil ibadah, itu beribadah kepada Allah. Dan dalam sabda beliau yang lain, praktek beliau kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, praktek Nabi kita syadda mi'zarahu, ya, mengencangkan ikat pinggang, lebih tekun, lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah. Itu Nabi. Seorang Rasul kekasih Allah maksum, tapi ibadahnya luar biasa. Di samping itu ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam itu. Artinya lebih menghidupkan lagi daripada sebelumnya. Bukan berarti Nabi malam-malam sebelum itu tidak menghidupkan, juga menghidupkan, namun itu di 10 hari terakhir lebih menghidupkan lagi.
Ditambah pula wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga beliau. Ini praktek Nabi. Lah sekarang kita sebagai umat beliau tidak hidup sezaman dengan Nabi, tidak bertemu beliau. Sekarang kepastian datangnya Lailatul Qadar itu hanya Allah yang mengetahui. Lah di antara umat Islam sampai hari ini atau bahkan nanti sampai hari kiamat itu masih memperdebatkan apakah malam Lailatul Qadar itu datang setiap bulan Ramadan ataukah kejadian hanya sekali pada waktu itu, saat turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, 30 juz langsung, jumlah wahidah sekali tempo, dan turunnya kepada Nabi secara munajjaman, secara berangsur-angsur. 30 juz dari Allah turun dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, 30 juz itu jumlah wahidah. 30 juz sekali tempo. Namun turunnya kepada Nabi itu munajjaman, berangsur-angsur, tidak 30 juz sekaligus, itu tidak. Namun berangsur-angsur. Lah turunnya dari Lauh Mahfud itu sekali tempo, langsung 30 juz. Dan waktu turunnya itu dijaga oleh seluruh malaikat, sehingga pada waktu turun Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke langit dunia, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kejadian itu hanya satu kali, yaitu pada waktu itu. Melihat dari firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inzal itu berarti sekali tempo. Inzal itu berarti hadisah wahidah, kejadian sekali. Inzal. Memang turunnya Al-Quran itu inzalnya memang sekali, hanya waktu itu, malam itu. Namun ada lagi sebagian ulama, bahkan mayoritas, ketika melihat ayat Allah tanazzalul malaikah warruhu fiha, tanazzal di situ menggunakan fi'il mudhari', hudhifatit ta' al-ula, tak yang kedua, yang pertama dihilangkan, aslinya tatanazzalu. Aslinya tatanazzalul malaikatu dan seterusnya. Tetapi tak yang pertama itu dihilangkan sehingga menjadi tanazzal. Tanazzal fi'il mudhari' yufidut tajaddud wal istimrar. Fi'il mudhari' itu mengandung makna timbul tenggelam dan kontinuitas. Sehingga dari sini dan berdasarkan hadis Nabi tadi, ada yang meyakini bahwa Lailatul Qadar datang di setiap bulan Ramadan. Namun ada pula yang meyakini bahwa Lailatul Qadar yang dimaksud oleh ayat itu, yaitu inzalnya itu hanya satu kali, yaitu pada malam itu. Disebutkan lebih baik daripada 1000 tahun, karena 1000 tahun sebelum turun Al-Quran dibandingkan satu malam saat Quran turun, tentu lebih baik satu malam ini daripada 1000 bulan sebelum Quran turun. Karena Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Dan penjelas dari petunjuk itu juga sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka kejadiannya hanya saat itu.
Sehingga turunnya Al-Quran merupakan satu peristiwa yang sangat agung, satu peristiwa yang sangat dahsyat, di mana tidak seharusnya umat Islam dimanapun berada sampai akhir zaman, sampai akhir dunia, tidak seharusnya umat Islam melupakan tentang agungnya peristiwa itu, yaitu turunnya Al-Quran. Maka tidak seharusnya umat Islam itu melupakan tilka dzikrayat, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam yang agung itu. Nah, dari sini kemudian dipahami bahwa tanazzal fi'il mudhari' di situ ada yang mengatakan memang menunjukkan makna tajaddud dan istimror, namun bukan inzalnya, melainkan keberkahannya, keberkahan dari malam Lailatul Qadar, peristiwa itu, sehingga tidak seharusnya dilupakan, maka kita diingatkan terus, diperingatkan terus dan diperingati. Karena di situ banyak keberkahannya, sehingga tanazzal di situ yang dimaksud adalah turunnya berkah dari Lailatul Qadar tersebut. Kalau sudah begini, pendapat ini kedua-duanya tidak bisa dipertemukan. Yang satu mengatakan hanya pada waktu itu Lailatul Qadar. Yang lain, jumhur ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar datang di setiap bulan Ramadan. Semuanya berdasarkan argumen. Berdasarkan argumen. Ada lagi yang mengatakan Lailatul Qadar itu bukan inzalnya, tapi tanazzalnya, berarti keberkahannya. Kalau inzalnya sudah jelas, selesai. Inzal, penurunan Al-Quran itu sudah jelas. Sekali tempo dari lauh mahfud ke langit dunia. Dan sepeninggal Nabi, artinya sesudah Nabi wafat, maka wahyu sudah tidak turun lagi. Sudah tidak turun lagi, syariat sudah selesai. Nah, maka yang tanazzal berarti keberkahan dari Lailatul Qadar yang memang tidak seharusnya umat Islam dimanapun berada sampai hari kiamat melupakan peristiwa agung itu, di mana saat itu dibedakan, ditegaskan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang soleh dan yang toleh dengan turunnya Al-Quran. Kalau di antara pendapat sudah tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipertemukan, maka kita bagaimana? Kita lihat praktek Nabi. 10 hari terakhir, kencangkan ikat pinggang, lebih semangat lagi. Kemudian mari kita lebih menghidupkan malam-malam lagi. Kita sama-sama tidak mengetahui. Sepeninggal Nabi tidak ada yang mengetahui kapan kepastian datangnya Lailatul Qadar. Yang jelas Nabi memberikan contoh, mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam beliau dan membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, ketaatan, ketundukan, hanya mengharap ridha Allah. Ini hikmah terbesar dari disembunyikannya kepastian datangnya Lailatul Qadar. Nabi saja dilupakan oleh Allah. Itu menurut pengakuan Nabi sendiri. Ya, pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi. Namun setelah dibangunkan oleh sebagian keluarga beliau, pengakuan Nabi fanusituha. Sehingga aku dilupakan untuk mengingatnya. Kapan pastinya aku dilupakan lagi oleh Allah. Lah di riwayat yang lain tadi sudah disebutkan Nabi pernah keluar hendak memberitahu sahabat-sahabat beliau kepastian datangnya Lailatul Qadar.
Namun karena adanya dua orang Islam yang berselisih, kemudian farufiat, tidak jadi. Artinya kepastian datangnya Lailatul Qadar itu diangkat kembali sehingga tidak diketahui kapan pastinya. Siapa yang mengangkat? Yaitu Allah. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa asa ayyakuna dzalika khairal lakum. Boleh jadi yang demikian artinya kepastian datangnya diangkat kembali oleh Allah, Nabi dilupakan kembali oleh Allah untuk mengingat kepastian datangnya Lailatul Qadar, itu khairal lakum, lebih baik bagimu, yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad. Sehingga tidak hanya mengkhususkan malam tersebut untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, ternyata hikmah besarnya ini. Nah, sekali lagi kita sampaikan, apalagi generasi akhir dari umatnya Nabi Muhammad termasuk kita ini. Sangat memungkinkan jika waktu itu Nabi ngendika malam 21 itu datangnya Lailatul Qadar, atau malam 23 menyebut secara pasti bahwa datangnya malam ini. Lah umat Islam seperti kita ini dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seperti kita karena berada di generasi akhir sangat potensi. Sungguh-sungguh ibadah kepada Allah hanya menanti-nanti satu malam itu. Nah ternyata dibalik ini semua banyak hikmah. Hikmah terbesarnya tansyitul muslimin libadlil juhdi fil ibadah. Memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan segenap kesungguhan, segenap potensi agar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya sudah, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu diperebutkan. Yang jelas, maksudnya tidak perlu diperebutkan itu tidak perlu diperebutkan lagi bahwa pendapatku yang betul, pendapatmu yang salah terkait Lailatul Qadar. Yang sana juga pendapatku yang betul, pendapatmu yang salah. Itu berarti memperebutkan pendapat masing-masing. Maka kita praktek saja yang dicontohkan oleh Nabi. Karena yang tahu datangnya Lailatul Qadar apakah setiap tahun atau hanya pada waktu itu hanya Allah kepastiannya. Perkara ternyata datang setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada satu malam di situ, ya alhamdulillah. Kalau ternyata pada waktu itu hanya sekali saja, ya alhamdulillah. Kita semangat dengan penuh keikhlasan beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Ya, kalau ibu atau bapak tadi sepanjang hayat ibu atau bapak belum pernah mengetahui, kita pun sama. Sepeninggal Nabi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan datangnya Lailatul Qadar. Ini urusan gaib yang mengetahui hanya Allah. Namun kita mengimani sepenuh hati ada satu malam itu. Entah malam itu terjadi hanya sekali tempo pada waktu itu, dan di setiap tahun ini hanya keberkahan dari malam itu yang datang, atau setiap bulan Ramadan datang terus Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Nah, kita tidak usah meraba-raba, tidak usah menduga-duga, oh malam ini Lailatul Qadar. Kenapa? Karena hujan, angin semilir. Iya, hujan di sini. Di wilayah lain ternyata tidak. Oh ini malam 21 atau malam 23, gerimis, mendung, angin sepoi-sepoi. Ternyata hanya di Solo misalkan. Di Jakarta sana tidak hujan. Berarti apakah di Jakarta tidak Lailatul Qadar? Belum lagi di beda negara, mungkin hujan di Indonesia, tetapi belum tentu di Eropa hujan, belum tentu di Timur Tengah hujan. Sehingga yang mengetahui hanya Allah. Dan kita serahkan kepada Allah. Yang jelas mari bersungguh-sungguh
ini dalam sisa malam-malam bulan Ramadan ini, mari kita lebih kencangkan ikat pinggang, lebih bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita, sehingga tidak diizinkan lagi oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan di tahun mendatang. Itu hikmah terbesar dari disembunyikannya datangnya Lailatul Qadar. Yang mengetahui hanya Allah. Sudah cukup, hentikan perdebatan, hentikan perselisihan. Mari kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Ada lagi?